Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati guru saya Dr. Kiai Haji Aunul Hakim MH, yang saya hormati jajaran pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, wabil khusus Romo Kiai Hamzawi dan Mudirul Ma'had Dr. Kiai Haji Ahmad Muzaki MA. Yang saya hormati para murabbi dan murabbiyah di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Yang saya hormati para musyrif dan musyrifah di semua mabna di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, dan tak lupa adik-adik sekalian mahasantri Ma'had Sunan Ampel Al-Ali yang kami banggakan. Mudah-mudahan majelis kita ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan ini menjadi miniatur sebuah simbol kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa menghadiri peringatan tahun baru kita, yaitu tahun baru Muharram, tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1441 Hijriyah. Mudah-mudahan dengan kita memperingati tahun baru Hijriyah ini ada satu spirit, ada satu semangat tersendiri yang nanti sesuai dengan tema yang diangkat oleh panitia. Ini saya tidak hafal temanya. Temanya adalah mari bermuhasabah menuju pribadi beral-akhlak al-karimah. Ada ya di sini ya. Mari bermuhasabah menuju pribadi berakhlak karimah. Para adik-adik mahasantri yang berbahagia, karena ini temanya adalah muhasabah, karena ini pas momennya dengan momen tahun baru. Saya ingin berangkat dari ayat yang sangat populer, yang ini menjadi ayat wajib di kampus kita, yang tadi sudah dibacakan oleh qori'nya dan oleh Dr. Kiai Aun tadi sudah disampaikan juga, termasuk filosofis penamaan masjid antara Masjid Tarbiyah dengan Masjid Ulul Albab. Maka di situ sesungguhnya kampus ini berharap orang-orang yang ada di hadapan saya ini menjadi insan-insan ulul albab. Maka dalam proses itu diperlukan yang namanya tarbiyatu ulil albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ayat lanjutannya yang menjelaskan siapa itu ulul albab bukan di sini penjelasannya. Tapi saya ingin menggarisbawahi, sungguh ayat ini luar biasa. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dan tentunya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Waqtilafil laili wan nahar, dan perolingan atau waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, ini terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa tanda-tanda itu bisa dilihat? Tidak lain adalah bagi mahasantri MSAA. Karena mahasantri MSAA itulah yang diharapkan betul-betul menjadi ulul albab. Kan begitu. Lah,
pergantian malam dan siang, siang dan malam, ini kita tahu waktu itu kan berjalan demi detik demi detik, menit, lalu jam, lalu hari, minggu atau pekan, lalu jadi bulan, lalu jadi tahun. Dan perhitungan tahun itu ada qamariyah, ada syamsiyah. Yang kita peringati ini adalah yang kalender perhitungan qamariyah yang satu tahunnya jumlahnya 354 hari. Kecuali ada tahun kabisat juga 355 dalam kalender Komariah. Nah ini yang kita peringati. Ini maka harus ada satu pelajaran penting dari pergantian, jangan sampai sama saja gitu loh. Maka ini pentingnya muhasabah itu di sini adik-adik sekalian. Kita ini kan panjenengan semua ini sampean semua kan sering dengar ceramah. Tapi kalau ceramah itu kadang-kadang yang sering jadi catatan kita itu kalau materinya sudah pernah kita dengar, kita pulang itu cerita ke teman kita. Oh materi ini biyen wis tahu. Sudah pernah itu ada disampaikan di YouTube. Sesungguhnya yang paling penting bukan seberapa sering kita mendengar materi itu, tapi sudah seberapa jauh, sudah sampai mana kita mengaplikasikan apa yang dipesankan oleh yang disampaikan mubaligh itu. Makanya sampai ada makalah unzur maqala wala tanzur mangqala, kan begitu. Maka ini menjadi penting. Saya ingin kembali ke waqtila fil laili wan nahar tadi. Waqtila fil laili wan nahar. Kita ini kan hari ini hidup di dunia. Manusia itu kan mengalami fase kehidupan yang berganti-ganti. Nanti setelah hidup di dunia, kita nanti akan masuk ke sebuah alam namanya alam barzakh. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di alam barzakh itu arwah kita di sana nanti sampai hari yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan seluruh makhluk itu. Lah, yang menarik ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Ini orang-orang kafir ini. Karena mereka ini membangkang, mereka ini seringkali nantang, mana sih azab yang katanya diancam itu mana, buktikan. Maka mereka minta disegerakan. Wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'da. Allah pasti tidak akan nulayani, tidak akan mengingkari janjinya. Lalu di lanjutan ayatnya, wa inna yauman, sesungguhnya satu hari, inda rabbik, di sisi Tuhanmu Muhammad, di sisi Allah, itu ka'al fisanatim mimma ta'udun, seperti hitungan 1000 tahun, hitungan yang kalian hitung ketika hidup di dunia. Artinya apa? Orang yang hidup di dunia 1000 tahun itu kalau hitungan akhirat, baik di surga ataupun neraka, itu hitungannya mek sedino. Jadi nenek uang, orang mukmin itu kan semuanya masuk surga, tinggal nanti berapa lama di neraka. Kamu berapa lama di neraka? Oh, ketemu konconya, umpamanya. Saya masuk neraka setengah hari. Karek ngitung setengah hari itu berarti berapa tahun? 500 tahun. Maka jangan Anda pernah bermimpi untuk mampir ke neraka. Ojo, masih omek dilu ojo. Karena sak dilu-dilu mesti suwe. Lah, karena dalam pandangan Tuhan waktu itu sangat singkat, Rek. Singkat banget. Manusia itu kan menghitung waktu itu lama. Itu kalau belum dijalani. Kalau sudah dijalani cepet banget. Hari ini panjenengan sampean semua masih semester 1, tapi yakin tidak terasa tiba-tiba sudah ujian skripsi. Lu kok sudah lulus, saya dapat apa ya? Kan begitu. Kayaknya baru kemarin sampean SD lari-lari sama temannya, sekarang sudah kuliah. Orang tuanya juga begitu, lu anakku wis gede kan gitu. Ini cepat sekali memang. Lah, saking cepatnya Allah itu sudah wanti-wanti. Ini loh, wa inna yauman. Makanya Allah itu tahu. Kalau sampean ini kalau saya ibaratkan begini kira-kira. Pernah nonton di GTV kalau tidak salah ya. GTV ya, global atau apa itu. Itu ada uang kaget. Duit kaget atau uang kaget itu ya. Dikasih uang 10 juta, tapi harus dihabiskan dalam durasi tidak lebih dari 30 menit. 30 menit, 10 menit kecepatan Mas.
10-30 menit aja gak karu-karuan itu ya. Selali kabeh sudah. Orang ini dikasih tahu karena dia tahu bahwa limit waktu ini sangat terbatas, maka dia betul-betul melakukan apa yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Wis. Mulai dari belanja apa, dibelanjakan tidak boleh dengan barang yang sama melebihi berapa, kan begitu aturannya. Dia tahu, tapi dia tidak tahu kapan waktunya habis. Orang yang nonton itu sampai gregetan kadang-kadang. Mungkin Anda jadi penonton, kan penonton biasanya suka protes, suka mengkritik. Tapi lek dikongkon dadi dhewe durung mesti, walaupun kadang-kadang ya kepingin duit 10 juta. Tapi ya sudahlah, itu memang yang berhak, wis rezekinya. Nah, sampean kan lebih dari itu. Ini kan banyak mahasantri MSA ini yang kirimannya saya dengar, kirimannya itu 5 juta. Iya, untuk 1 tahun. Begitu. Saya lanjutkan. Lah, penonton ini penonton itu kalau lihat, ayo cepetan. Atau Anda nonton sepak bola, tim kesayangan Anda sudah kalah 0-1. Lihat waktu itu kayak berharga banget, aduh kurang didik, injury time. Masih ada harapan, ayo, kan begitu. Allah itu saking kasih sayangnya ke manusia. Jadi kalau dihitung, dipotret dari waktu di sisi Tuhan, melihat waktu yang diberikan ke manusia, yang hitungan tadi, konversinya tadi itu, maka manusia itu punya waktu ternyata hidup di dunia. Kalau orang usianya 63 tahun, ternyata kalau dikonversi di sisi Allah, itu cuma 1,5 jam. Loh lah wis ah. Makanya 1,5 jam itu Allah mengingatkan, serius, 1,5 jam. Anda merasa sudah cukup lama, padahal bagi Tuhan hanya 1,5 jam. Itu kalau 63 tahun. Kalau kurang dari itu ya berarti tidak sampai 1,5 jam. Ya ambil rata-rata umat Muhammad Rasulullah itu 63 lah kurang lebihnya. Kalau lebih ya bonus, kalau kurang ya memang jatahnya segitu, kan begitu. 1,5 jam. Makanya Allah itu mengingatkan dalam banyak ayatnya, wal asr, demi masa, wal fajr, demi waktu subuh, wad duha, demi waktu duha. Ini urusan waktu itu diingatkan betul sama Tuhan. Makanya waktu itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Ini kalau ndak ulil albab ndak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Berarti kalau Anda ada dari kita mahasantri MSA yang belum bisa memanfaatkan waktu dengan baik, berarti karakter ulul albab ini salah satu yang paling mendasar, ini belum bisa kita aplikasikan. Ini penting. Jadi ini ayo kita muhasabah. Makanya muhasabah dimulai dari sini. Dan setelah ini kita lihat muhasabah yang bagaimana. Nanti dari situ saya akan baru masuk ke peristiwa hijrah. Setelah hikmah-hikmah yang bisa kita petik seperti apa. Jadi ini agak panjang ini. Saya diberi waktu oleh panitia sampai jam 21.45. Ya mungkin saya tidak sampai jam segitulah. Paling 21.44 sudah selesai lah. Ya. Apalagi tidak ada minumnya kan cepat selesai. Jadi enggak. Tapi kalau ada jahe, ada teh itu biasanya lama selesainya. Enggak, ini guyon. Jangan dianggap serius ya. Jadi anggaplah serius. Saya lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman. Hai, lu kok ada yang jawab? Ittaqullah. Ayat ini menarik, Ayat ini terkait dengan muhasabah. Sahabat Umar ibnul Khattab itu setiap malam sebelum beliau tidur itu beliau bermuhasabah untuk dirinya sendiri, apa yang sudah dilakukan, lalu besok apa yang harus diperbaiki. Itu luar biasa. Sampai beliau dawuh, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, bermuhasabahlah diri kalian sebelum nanti dihisab. Lah ayat ini yang menarik, ittaqullahnya itu diulang 2 kali.
Saya dulu sempat angan-angan ini. Biasanya ayat itu, kalau ittaqullaha haqqa tuqatih, itu ittaqullahnya satu kali di depan. Ayat ini 2 kali. Kalau tidak percaya buka di Al-Quran tuh. Surat Al-Hasyr juz 28 ayat 18. Ya. Itu yang lanjutannya bawahnya nanti yang sampean baca ketika membaca Al-Wirdul Latif itu. Lau anzalna hadzal Qur'an sampai ke bawah tentang Al-Asmaul Husna itu, Asmaullahil Husna itu. Huwallahul ladzi la ilaha illahu dan seterusnya itu. Ayat ini dipanggil orang beriman. Wong sing duwe iman. Kalau panggilan atau khitabnya itu orang yang beriman, ini spesifik, berarti yang digelitik atau yang dijawil oleh Allah itu keimanan. Keimanan masing-masing orang itu kadarnya bisa beda-beda. Karena iman itu potensi rohani. Yang potensi ini bisa baik kalau prestasinya mendukung ke sana. Dia menguat, makanya al-iman yazid wa yanqus. Kalau di prestasinya tidak diperbaiki, maka iman ini bisa rusak. Naudzubillah. Makanya nanti ketika taklim sudah mulai, itu yang malam Rabu malam Kamis itu ada ngaji Qami'ut Tughyan. Lah Qami'ut Tughyan itu membahas tentang cabang-cabang syu'abul iman, cabang-cabang iman. Lah cabang-cabang iman tidak lain adalah prestasi takwa itu. Sehingga kalau sampai serius, ini diharapkan 1 tahun di ma'had itu dapat sesuatu. Jadi jangan sampai ini mumpung masih awal, tata niat. Jangan sampai di awal sudah mengatakan saya mau rajin taklim. Kenapa? Karena saya takut diikop. Wah, kalau itu yang dilakukan, ya enggak apa-apa, sah-sah saja. Karena kata Ibnu Sina, tipologi hamba itu kan ada 3. Yang paling rendah, yaitu kalau orang takut siksa, seperti seorang budak. Tengah-tengah, itu seperti pedagang, ngitung untung rugi. Oh kalau saya melakukan ini saya dapat pahala. Oh ini dan seterusnya. Yang paling bagus itu tingkatan yang paling tinggi, seperti yang dicontohkan oleh seorang sufi perempuan namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Itu karena mahabbah, karena betul-betul cinta. Lah kalau Anda sejak awal sudah karena ya Allah alhamdulillah Allah takdirkan saya masuk di UIN. UIN itu hebat. Karena kalau Anda masuk di UI yang di Salemba atau di Depok, UI Universitas Indonesia itu tidak negeri, karena yang negeri itu UI yang negeri ya di UIN ini. Buktinya ada N-nya kan. Jadi ini masuk YouTube enggak? Ini kalau masuk YouTube nanti diprotes sama orang UI. Waduh, mohon maaf. Ya itu dari label nama. Jadi sampean kalau ditanya orang kuliah di mana, UIN itu ya harus gagah. Gagah itu bukan berarti sombong, tetapi disitulah kita menampakkan jati diri sehingga tampilkanlah karakter ulul albab. Jangan kalau ditanya kuliah di mana, temannya ini UB, UNER, UM dan seterusnya itu dengan gagah menjawab sampean UI, N-nya disamarkan, jangan. Ini malah keliru. Oke, kembali ke materi. Ayat ini, kembali ke Al-Hasyr tadi, ini kita belum bicara masalah hijrah, ini agak panjang ini. Ayat ini, ittaqullahnya terulang 2 kali, Rek. Setelah dipanggil potensi ruhaninya, ya ayyuhalladzina amanu, disentuh ketakwaannya. Hei wong iman, takwa. Perbaiki prestasi ruhani Anda. Ittaqullah. Lalu setelah itu apa yang dilakukan? Ini momennya momen muhasabah karena awal tahun. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu mempersiapkan apa yang telah dia persiapkan, dia lihat secara betul bagaimana kesiapannya untuk menghadapi hari esok. Mufassirin ini berbeda. Ini maksudnya hari esok gimana? Pendapat yang mengkompromikan ligot itu maknanya luas. Karena kalau kita bicara bahasa Arab, kalau godan itu pasti besok. Hadza yaumul ahad, maka godannya yaumul itsnain. Tapi kalau godin, li godin atau al god, maka ini mene-mene, tidak harus besok, bukan besok Senin, tapi pokoknya masa depan. Makanya ada ungkapan syubbanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jangan difahami al-ghad itu kan besok, berarti hari ini jadi pemuda, besok sudah jadi tokoh. Belum, prosesnya panjang. Maka harus ditarbiyah ulil albab. Makanya yang sering mengunjungi masjid tarbiyah bagi yang putra, masjid ulul albab bagi yang putri.
Jangan kualik, Pak saya pengen ulul albabnya saya ke sana, sampean jamaah di sana. Sudah ada makomnya masing-masing. Makom dalam bahasa Arab itu tempat yang kita singgahi. Kalau orang Jawa, orang kita bilang makom itu makbaroh. Makomnya Hadratus Syekh, makomnya. Sehingga banyak orang salah kaprah ibadah haji di sana ada wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, di kuburannya Nabi Ibrahim. Wah, ini salah kaprah ini. Padahal makom di situ ada sebuah batu yang di situ pernah diancii Nabi Ibrahim ketika yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail itu. Kembali ke laptop. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ternyata saya angen-angen. Ini hasil kontemplasi saya setelah saya angen-angen baca beberapa buku. Salah satu hikmahnya. Kan kalau ini, ligot itu jadi maknanya kembali ke ligot, tadi kayaknya ada yang kurang. Ligot itu maksudnya ya esok itu ya esok ketika kita masih di dunia, berarti hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maka orang dalam bahasa hadis Rasulullah, orang yang hari ini tidak lebih baik dari kemarin rugi. Tapi kalau lebih buruk, bukan hanya rugi, bangkrut dia. Bedanya rugi dengan bangkrut apa, Rek? Kalau bangkrut itu modalnya hilang. Kalau rugi, tidak dapat untung, tapi modal kembali. Nah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lighad maknanya panjang juga. Maka lighad ini bukan hanya selesai di dunia, tapi kita sebagai orang mukmin kita ingat bahwa ada pertanggungjawaban yang besar. Kapan itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti di akhirat yang itu jauh harus lebih prioritas. Jadi itu ayatnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan digariskan dasar saya kalau jamaah di belakang aja karena yang akhir lebih baik daripada yang depan. Bukan. Itu salah pemahaman nanti jadinya. Nah, saya lanjutkan. Jadi bagaimana hari esok di akhirat kita siapkan? Karena itu yang kekal. Waladarul akhirati khair wala ni'madarul muttaqin. Kita persiapkan. Panjenengan yang hafal-hafal Quran ini ada bima ta'maluna khabir, ada yang khabirum bima ta'malun. Ternyata salah satu hikmahnya, nah ini sudah datang ini acara yang ditunggu-tunggu, ngopi di Z, begitu jadi. Oh jahe Mas ya, luar biasa. Ada gulanya enggak? Oh iya, enggak tahu, enggak ikut bikin. Yang sebelah sana ada yang pesan es teh. Saya tadi dengar es teh. Mas, es teh sebelah sana Mas. Nanti bayarnya ke saya 3.000 ya. Lanjutkan. Serek guyone gak mari-mari nanti. Karena nanti kalau lebih dari jam yang ditentukan nanti sampai tidak bisa masuk Mabena. Sudah dikancingi nanti. Kalau khabirun dulu baru bima ta'malun, dan bedanya dengan bima ta'maluna khabir. Kalau khabirnya Allah itu didahulukan daripada bima ta'malun, maka menurut kesan beberapa ulama mengatakan begini, berarti perbuatan itu sulit dideteksi dan dilihat secara kasat mata oleh manusia, tapi Allah yang paling tahu kualitasnya. Berarti kalau dengan kesimpulan ini kita gunakan untuk mendekati ayat ini, jadinya begini, uang itu nek muhasabah lalu kemudian menyiapkan untuk hari esok, sejauh mana persiapannya, maka yang paling tahu itu Allah. Dan tentunya dengan orang yang bersangkutan. Wis ngelakoni apa ae. Ketika ditanya orang lain, kamu sudah persiapan ini? Dia bisa saja bilang iya padahal tidak. Kenapa ittaqullahnya diulang 2 kali? Saya memahami dari ayat ini, ittaqullah yang pertama itu agar orang ketika bermuhasabah, karena dicantolkan dengan ittaqullah, maka muhasabahnya itu bisa objektif, tidak dilandasi oleh nafsu. Bisa difahami? Understand? Saya bisanya ya hanya itu tok bahasa Inggris. Karena sepulang saya dari Amerika sudah pronunciation saya tidak jelas. Biar gak jelas saya tambah nemen. Jadi gini Rek, kalau dikatakan ittaqullah yang pertama lalu dikaitkan dengan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka ini mengajak kita orang-orang beriman nek mau mempersiapkan hari esok, maka introspeksi itu harus betul-betul objektif
Kenapa? Agar qaddamat ligotnya itu betul-betul maksimal. Ya. Kalau itu sudah dilakukan, maka orang tidak boleh putus asa apapun yang sudah disiapkan untuk hari esok. Karena manusia itu hanya berencana. Penentuan itu tetap di tangan Allah. Makanya ada konsep yang namanya fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Tawakkul. Aslinya bahasa Arabnya kalau masdarnya kan tawakul, cuman diserap bahasa Indonesia jadinya tawakal. Kan tafa'ala yatafa'alu tafa'ul. Tawakkal yatawakkalu tawakkulan. Kalau wattaqullah yang kedua, itu agar apa yang sudah disiapkan setelah dia melakukan muhasabah yang luar biasa, lalu dia melakukan sesuatu untuk mempersiapkannya, kok kemudian berhasil atau gagal, cantolannya tetap ittaqullah. Kenapa? Karena jelas di ayat yang lain dikatakan walibasut taqwa dzalika khair. Baju takwa itu yang paling baik, jangan dipahami literal. Saya sudah pakai baju takwa ini paling bagus. Baju takwa apapun yang kita lakukan itu harus dikemas dengan ketakwaan. Dalam ayat haji jelas watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Loh, ulil albab lagi di juz 2 pertengahan itu loh rek. Bertakwalah kalian kepadaku wahai maha santri ulul albab. Jadi wattaqullah yang kedua ini untuk memprotek biar orang kalau sudah menyiapkan segala sesuatu kok kemudian diuji oleh Allah ada kegagalan. Karena tidak semua rencana manusia walaupun sudah dipersiapkan itu berjalan lancar. Manusia itu kan serba menjalani ujian. Ya kan? Kemarin sampean juga baru ujian. Ujian tulis sama ujian lisan. Nanti diklasifikasikan kelas taklimnya. Sudah ketemu, ternyata peminatnya yang paling banyak itu kelas kiroah. Kiroah itu level ya agak bawah, tapi jangan minder. Tapi saya kok husnudzon itu jangan-jangan maha santri itu ketika dites itu pura-pura tidak bisa gitu loh. Karena mau di kelas atas itu khawatir sombong, lah kan repot kalau begitu. Saya tidak mau nanti khawatir saya dianggap bisa, saya tak pura-pura tidak bisa aja biar saya belajar dari awal. Sajane ya gak ngono rek. Kalau memang sudah bisa ya bisalah. Kenapa? Karena sampean biar dapat sesuatu selama 1 tahun berada di ma'had ini. Kalau emang belum, ya berarti belajarnya harus lebih serius. Jangan ada yang menyesal. Tahun depan menyesal karena tidak lulus taklim. Siapa yang bikin gara-gara tidak lulus? Ya pasti yang bersangkutan, diri sendiri. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Tidak bisa sampai nyalakan gara-gara kakak pendamping musyrifah saya jadi tidak lulus taklim. Bukan, mesti ya sampai dewi. Makanya ini mumpung di awal, seriuslah. Terutama mas-mas yang putra ini. Tapi insya Allah tahun ini mudah-mudahan baik semua. Karena indikatornya malam ini banyak yang hadir. Bahkan sampai di sana-sana. Mbok kurung membuka. Kayaknya streaming pakai YouTube di sana. Sibuk pakai HP-nya. Saya lanjutkan. Baru dikunci di ayat ini, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui pengalaman. Tuhan itu pengalaman. Terus ngerti macam tipologi hambanya itu tahu Tuhan itu. Perilakunya opo, lalu yang disiapkan gimana, lalu actionnya, aktualisasinya seperti apa. Makanya ditutup dengan ayat bima ta'malun. Nah sudah direncanakan, tidak dieksekusi, ya jangan salahkan Tuhan kalau kemudian gagal. Kita ini kan sering kali kalau berhasil lupa sama Tuhan, kalau gagal Tuhan dicaci maki, lah kan repot. Ya Allah, saya kok gini. Tapi kalau berhasil Tuhan dilupakan, naudzubillah. Ini berbahaya, maka kita harus muhasabah. Berangkat dari ayat kembali ke ayat yang tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya, wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dialah Allah zat yang menciptakan khalaqal laila wan nahar. Lagi-lagi soal waktu. Ini tidak lepas dari tadi itu yang pertama tadi. Ini jangan dilepaskan ini.
khalaqal laila wan nahar. Penunjuk waktu itu Allah menciptakan makhluk yang namanya asyams wal qamar. Ada matahari, ada bulan. Matahari dan bulan, termasuk matahari, ini nanti menjadikan ilmu pengetahuan. Lita'lamu adadas sinina wal hisab dalam surat Yunus. Jadi agar kalian mengetahui lita'lamu adadas sinin, hitungan tahun dan juga hisab. Maka jadi ada ilmu, dalam ilmu falak nanti ada hisab. Jadi hebat luar biasa Tuhan itu. Kullum fi falaki yasbahun. Ini menarik. Segala sesuatu. Jadi pencipta. Bisa di udara. Makanya kalau sampean dengar ceramahnya Mbah Maimun Zubair itu pernah mengupas yusabbihu lahu man fis samawati yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa man fihin. Ya apa ayat Al-Isra itu Gus Abid? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Ngono barang ayat ini. Tasbih itu apa? Kalau dari akar kata tadi berjalan secara cepat, maka tasbih itu sesungguhnya berjalan secara cepat untuk menuju kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu tasbih. Buktinya apa? Dengan tasbih Nabi Yunus, sampean tahu Nabi Yunus? Nabi Yunus itu disebut Dzannun. Nabi Yunus itu nanti hari Asyura itu termasuk salah satu peristiwa besar di tanggal 10 Muharram. Itu selamatnya Nabi Yunus ketika keluar dari perut Al-Hut, seekor ikan yang besar, ikan paus. Itu diabadikan di dalam surat As-Saffat. Wa inna Yunus minal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudahadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Lanjutannya, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus itu ketika ditelan, karena Nabi Yunus itu diingatkan oleh Allah karena dia ini ngambek. Ngiling berarti harus ada yang diturunkan. Nah, kalau diturunkan di tengah laut, iya, kalau naik bis, naik angkot, turun di tengah jalan, tidak ada masalah. Iya.
Naik Grab turun tengah jalan masih bisa karena daratan. Lalu di laut, apalagi di udara, sama naik pesawat. Harusnya turun Abdurrahman Saleh, sampean lewat pesawatnya lewat di atas batu. Lupa Pak, aku mau don kene gak iso. Ini kapal yang berat ini mau ndak mau berarti harus ada penumpang yang dikurangi. Itu keputusan dalam kapal itu. Akhirnya cek adil dilakukan undian. Diundi, fasahama, nah kan di situ. Fakana minal mudhadin. Ternyata Yunus ini dia keluar undian itu sebagai orang yang harus dijeburkan ke laut, ngurangi beban muatan kapal ini. Orang-orang masih, loh masuk Yunus rek, ojo Yunus aliane. Wes ngene diundi maneh. Diundi lagi, nama yang sama keluar 2 kali. Sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali, ini pasti bukan suatu kebetulan. Lah undian jenenge padha metu ping 3 kan. Akhirnya mau ndak mau dijeburkan. Setelah dijeburkan, faltaqoma. Iltaqoma itu nguntal. Kalau bahasa Jawa itu nguntal. Enggak dikecapi tapi diuntal. Kalau dikecapi hancur. Iki diuntal. Faltaqamahul hut wa huwa mulhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fana ada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah yang kemudian dikenal doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengakui kesalahannya, subhanak, dia bertasbih. Ternyata tasbih itu bisa mendorong sebuah proposal yang masuk kepada Allah, lalu Allah memerintahkan kepada ikan itu untuk mengeluarkan Yunus dari dalam perutnya. Karena kalau tidak, As-Saffat menjelaskan laula apa tadi ayatnya? Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Apa tadi terusannya? Apa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Yunus itu tidak bertasbih, tidak termasuk orang-orang yang membaca tasbih tadi, maka pasti Yunus itu di situ sampai fanabatnahu lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka dia akan berada di perut ikan itu sampai hari kebangkitan nanti. Hari akhir. Ini karena tasbih ini bisa mendorong itu. Makanya penting habis sholat baca tasbih itu penting. Jadi baca tasbih itu subhanallah, jangan tasbih. Tasbih dicekel tok, diputer tapi gak muni apa-apa. Jadi gonang dindi tasbih, padahal gak muni apa-apa, ini keliru. Ada sekarang model tasbih pakai cetikan, barang itu kan sekarang sudah banyak medianya itu. Kembali ke materi. Ayat ini kembali ke tadi. Kullun fi falaki yasbahun. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, dan kami tidak menjadikan bagi manusia basyar, manusia ini secara biologis ini manusia ini itu kekal abadi di dunia. Gak ono ceritane wong urip iku ndek donya terus gak ono. Afa immit tafahumul khalidun. Ini kata para ulama, ini istifham ingkari. Apakah hanya engkau Muhammad yang meninggal lalu mereka ini termasuk orang-orang kafir tetap khalidun, tetap kekal? Enggak, semuanya pasti mati. Tinggal nunggu giliran. Karena bukan di sini tempat tinggal kita yang abadi, kan begitu. Maka di ayat lanjutannya di surah Al-Anbiya ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan ngicipi mati. Ini kode keras, waktunya sudah mau habis. Buktinya apa? Lampu sudah menyala. Ini lampu hijau, tanda mulai, lampu merah, tanda waktu sudah habis. Lampu merah. Tapi kok hijau lagi, akhirnya mulai lagi. Jadi gak mari-mari. Lampu merah wis kate mari, hijau mulai mana? Akhirnya gak mari. Ini luar biasa ini. Kreativitas panitia. Tak tutup nore. Ini durung cerita hijrah ini. Ini masih baru pengantar untuk bermuhasabah, lalu bagaimana kita memetik hikmah dari peristiwa hijratul Rasul dan para sahabat ketika itu. Sire, aku ngelak sepurane, saya tidak puasa. Wah, tambah seger. Suara saya jadi kelihatan lebih gagah ya. Ya maklum karena saya sudah balik, alhamdulillah. Saya lanjutkan.
Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Lanjutan ayat tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang itu ketika masih hidup, sadurunge ngicipi mati, maka semua pasti diuji oleh Tuhan. Ujiannya itu bisa dua, bisyarri wal khair, itu sebagai fitnah, itu sebagai ujian. Jadi kalau Anda yang kirimannya lancar, HP-nya apik, terbaru, memorinya, RAM-nya 10. Loh kan ini lama-lama kan nanti akan keluar. Itu 1 tera umpama sudah keluar. Diisi opo sakmono itu. Udah masuk ma'had, ini tahu waktu. Orang sampai malam padahal besok ada kuliah. Karena orang kalau sudah ngegame itu kadang tidak sadar. Ini kadang-kadang game hari ini, game online itu menjangkiti bukan hanya para remaja putra, tapi yang hati-hati. Anda dengan kuota yang tidak pernah kehabisan kuota data, sehingga Anda melupakan segala sesuatu. Nyari bahan untuk kuliah itu hanya sekian menit, yang lain itu sibuk dengan hal-hal yang seakan-akan sibuk, padahal tidak bernilai apa-apa. Itulah nanti yang di akhirat disebut dengan amilatun nasibah. Hati-hati. Ketika diproses, yaumul hisab, ini koyok-koyok biar sibuk, di ma'had sibuk, tiba-tiba sibuk ngegame. Ya tidak ada lainnya, udah. Ini suara dari mana ini? Mbak-mbaknya ya? Oh tidak apa-apa, dilanjut saja. Karena memang keturunannya Ibu Hawa. Hawa kan mangap. Kalau kita ini kan Adam. Kan begitu. Mohon maaf mbak-mbaknya, guyon. Loh kok guyon? Memang beneran keturunannya Ibu Hawa kan? Saya lanjutkan. Allah berfirman di surat Al-An'am. Hati-hati ini rek. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Wong iku nek kadung lali ambek pangeran. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Ternyata itu bukan langsung diberi azab, enggak, tapi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka segala fasilitas. Di YouTube itu Anda mau buka apapun ada. Mulai yang baik-baik ada, yang sedikit baik ada, yang tidak baik ada, sampai sing nyari Manchester City ada, City Manchester juga ada. Ya kadang-kadang mau lihat sepak bola Manchester City, namanya City Manchester. Tidak jadi buka Manchester City, ganti City Manchester. Ini ada semua. Kalau ini menjadikan Anda semakin lupa, naudzubillah, insya Allah santri MSA Anda ada. Ini yang di luar MSAA. Tapi kita perlu waspada. Ingat kalau sudah begitu, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kalau sudah nikmat itu dicabut oleh Allah. Mohon maaf, yang kirimannya banyak, orang tuanya ditakdir kaya, kirimannya tidak pernah telat. Mohon maaf, apa ada jaminan sampai akhir sampai kuliah orang tua bisa terus memfasilitasi? Tidak ada yang bisa jamin. Maka harus kita siapkan. Segala sesuatu harus kita siapkan. Kembali ke wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jangan pernah terlena kita ini. Maka fasilitas itu juga ujian. Lah kita ini kan seringkali merasa diuji oleh Allah itu kalau merasa soro, kiriman gak lancar, wong tua kerjaannya pas-pasan, umpama kirimannya tidak bisa rutin, lalu melihat temannya bisa ganti HP setiap bulan, merasa kepingin. Loh, umpama. Loh, ada loh orang yang begitu ini. Bahkan sekarang ini di counter-counter itu, counter-counter kan ada yang ramai ada yang sepi, itu sudah mulai cicilan DP 0% bagi mahasiswa, syaratnya menunjukkan KTM.
Nah ini kan sesungguhnya kan kayak fasilitas mempermudah, tapi kalau orang sudah bergaya hidup hedonis bahaya. Sehingga bukan lagi kebutuhan tapi hanya menuruti keinginan. Sehingga gak ono telepon, gak ono WA, gak ono apa-apa, HP ini ditokno nek ngarepe koncone. Pura-pura di baru temannya tanya, "Apa HP sampean?" Wah, cerita dia. "Oh, ini 10 juta ini." Tapi kalau HP-nya itu yang biasa-biasa sing harganya kisaran 1 juta. Ini kalau WA-an balas WA itu singitno ini. Soalnya izin nek koncone. Gak pede lo kan repot kalau begitu. Kembali ke materi. Jadi kita harus siap. Apapun yang kita lakukan di dunia, nikmat Allah, ujian Allah yang berupa syar tadi itu. Wa nabluukum bisyarri. Itu semua adalah ujian. Yang mana kita harus kembalikan semuanya kepada Allah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita memperingati peristiwa hijrah yang sangat monumental. Penanggalan Hijriah ini penting, Rek. Ini sampean begini ini di mata kuliah, enggak tahu mata kuliah apa ini. Sekarang ini kan mata kuliah kan kalau kita enggak nyari tambahan sendiri itu dapatnya sedikit. Nanti semester 3, 4 dan seterusnya studi keislaman, apalagi yang jurusan-jurusan umum, apa saintek dan seterusnya. Studi keislaman kan SKS-nya hanya sedikit. Studi Al-Quran hadis itu 2 SKS. Hanya 16 pertemuan dikurangi UTS UAS itu membahas 2 pembahasan yang cukup padat. Belum lagi kalau ada ndak masuknya. Wah, sing izin lah, sing sakit lah. Kalau kita ndak nyari yang lain, ndak nyari sendiri tambahan, dapatnya sedikit di kuliahan. Maka memang anak kuliah itu punya kesempatan untuk belajar mandiri yang lebih besar. Kalau Anda tidak gunakan momentum itu lewat, maka nanti ketika lulus, maka boleh jadi ijazahnya sama, nilai yang tertera juga sama, tetapi kemampuan yang dimiliki boleh jadi akan berbeda. Hijrah itu sebuah peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalender atau penanggalan Hijriah itu baru ditetapkan pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau bulannya itu sudah ada, cuman umat Islam itu tidak punya tahun. Sehingga terkait urusan administrasi pada masa kekhalifahan Umar yang ketika itu oleh gubernur di Mesir Amr ibnul As, ini terjadi rancu karena ada surat yang ada tanggalnya tapi tidak ada tahunnya. Termasuk ketika Rasulullah lahir, itu tahunnya itu biasanya untuk niteni disebut Amul Fil, tahun gajah. Kenapa? Karena tahun itu bersamaan dengan ketika Ka'bah itu mau diserang oleh pasukan bergajah pimpinan Abroha. Kan begitu. Maka disitulah Umar ibnul Khattab melakukan ijtihad. Setelah mendengar beberapa masukan dari para sahabat, ini kira-kira hitungan tanggal tahun pertama ini dihitung dari peristiwa apa? Ada usulan dari kelahiran Rasulullah. Tapi kemudian ada yang menolak sahabat-sahabat yang lain kalau dihitung dari kelahirannya. Nanti spiritnya ini, khawatirnya ini orang terlalu kultus sehingga bukan spiritnya yang diambil, tetapi ada hal yang berbeda. Seperti yang terjadi di penanggalan Masehi. Ketika yang ditetapkan itu terkait dengan Nabi Isa. Apalagi nanti kita bicara tentang pelantikan Yesus dan seterusnya. Oh iya, tapi saya tidak bicara panjang lebar terkait dengan ini. Nanti khawatir ada yang sesuatu yang keliru. Saya lanjutkan. Singkat cerita, akhirnya diputuskanlah penanggalan Islam Qamariyah itu didasarkan tahun pertama Hijriah itu pada hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam sejarah, kalau Anda baca banyak buku sirah nabawiyah, sirah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, lalu yang ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dari India, itu penulis-penulis sirah nabawiyah. Lalu ada yang juga terkenal sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga seperti Hayatu Muhammad Hussein Haikal.
dan seterusnya banyak yang lain. Ini di sana dinyatakan bahwa Rasulullah itu sampai ketika masuk di kota Yathrib, yang ketika Rasulullah datang di Yathrib, lalu Yathrib berubah namanya menjadi Madinatul Rasul atau Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Maka ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Tapi mengapa yang bulan pertamanya ini di Muharram, ternyata spirit hijrah itu sudah ditetapkan pada bulan Muharram. Kenapa? Karena Baiat Aqobah yang kedua, yang ketika itu beberapa orang Madinah yang kemudian menjadi sahabat Ansor, generasi as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, ini yang dari Ansor, itu sudah berbaiat kepada Rasulullah itu di bulan Dzulhijjah. Maka di bulan Muharram itu sudah diputuskan para sahabat ini tidak melakukan hijrah, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya timingnya, waktunya ini menunjuk petunjuk dan instruksi dari Allah. Iki serius. Rungokno temenan nih kira, cegak keliru. Karena kalau salah nanti salah dengar, nanti jadi salah paham. Kalau salah paham nanti bisa pahamnya salah. Kalau pahamnya salah nanti gampang nyalahkan paham orang lain. Karena Islam, keberagamaan di Islam itu ad-dinun nasihah. Islam itu sangat mengakomodir asalkan tidak bertentangan dalam hal-hal yang usul, yang pokok, yang prinsip, yang sifatnya usuluddin. Lah kita ini hari ini umat Islam itu seringkali terkotak-kotakkan hanya karena masalah furu'iyah. Sampai ada yang menyatakan, wah ini tidak benar, ini masuk neraka loh. Neraka yang bahaya kok dilebok-lebokno dhewe, kan begitu. Mohon maaf. Saya lanjutkan. Ketika bulan Muharram Safar, ini sudah ada beberapa sahabat Rasulullah ini yang sudah berhijrah ke Madinah. Orang-orang musyrikin Mekah pada pusingnya kenapa? Lah, iki wong-wong sing melok agamanya Muhammad ini kok wis moro hijrah nang Madinah. Di sana situasinya lebih kondusif daripada Mekah. Karena di Mekah itu permusuhan dari kafir Quraisy itu luar biasa. Yang itu dimotori oleh pentolan-pentolan suku Quraisy, yang suku Quraisy tidak lain adalah Rasulullah berasal dari suku itu sendiri. Karena suku Quraisy ini suku yang paling mulia di Arab, khususnya di Mekah dan sekitarnya. Lah para sahabat ini yang sudah keluar, wong musyrikin Mekah itu mangkel soalnya apa? Lah kok enak moro-moro pindah dan harta mereka itu dibawa. Lah orang kafir Quraisy itu tidak terima kalau kemudian mereka pindah ke sana lalu hartanya dibawa dan lain sebagainya. Nek pindah ya pindah wong itu. Lalu jangan ajarkan dakwahnya Muhammad. Akhirnya mereka berembuk. Rembukannya di mana? Di sebuah tempat yang tempat itu memang tempat rembukannya kaum Quraisy, namanya Darun Nadwah. Sekarang Darun Nadwah itu berada di lokasi Masjidil Haram. Nanti kalau sampai ke sana ada namanya Babu Darin Nadwah, ada pintu Darun Nadwah di lokasi itu. Darun Nadwah itu didirikan kira-kira 200 tahun sebelum Rasulullah lahir oleh kakek beliau yang namanya Qusay. Itu yang mendirikan Darun Nadwah. Apa isinya Darun Nadwah? Darun Nadwah itu tempat rembuk, tempat ya kalau hari ini mungkin di kita itu seperti DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang memutuskan urusan penting terkait dengan keputusan suku Quraisy. Anggotanya tidak main-main, tidak kayak di sini nyalek, nempel brosur nempel baliho di sana, pilih saya, ini paling jujur dan amanah, umpama. Padahal kadang-kadang itu bukan amanah, tapi bacanya pakai koma, aman, kan gitu repot. Tapi yang mudah-mudahan para wakil kita ini banyak yang betul-betul berjuang. Karena memang harus ada umat Islam yang ngambil jalur itu harus ada. Jangan sampai jalur politik itu dikuasai orang-orang fasik. Karena orang-orang fasik semua yang menguasai itu akhirnya produk hukum atau undang-undang, peraturan itu yang dihasilkan ya produk fasik-fasik semua. Gitu loh. Kalau sampai nanti ada yang punya match-nya di situ, klik artinya di situ ya silakan berjuang di arah itu. Tapi dadi sing temenan gitu loh. Jangan memanfaatkan kesempatan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Ujung-ujungnya ya ditangkap KPK kan begitu. Darun Nadwah itu
Ini sampean tak kasih tahu karena Anda adalah santri MSAA. Kalau bukan santri MSAA, saya belum tentu ngasih tahu. Buktinya apa? Sampean ketika belum daftar ke sini kan saya enggak ngasih tahu sampean, di tengah jalan kan saya enggak panggil sampean. Mas tak kandani kan ya enggak toh. Maka ini khusus MSAA. Darun Nadwa itu anggotanya itu orang-orang cerdas, orang-orang terdidik, orang-orang bijaksana yang rata-rata itu usianya 40 tahun ke atas. Karena usia 40 tahun ke atas itu mateng-matengnya kedewasaan seorang laki-laki. Sampai di Al-Quran di Al-Ahqaf itu hatta idza balagha arba'ina sana. Para nabi itu diangkat usia 40, Rasulullah juga. Nabi Musa juga. Makanya kalau sampai ini masih sering galau, ya ini belum 40, ada yang sudah 40 ini semester 1, belum kan? Ya barangkali dulu karena dulu zaman ketika mengamalkan ala-ala lalu di aliyahnya sampai 9 tahun gitu kan. Aliyah tok itu. Enggak. Tapi ada salah satu anggota Darun Nadwa itu yang namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu orangnya cerdas, bijaksana, pinter dan rasionalis. Analisisnya tajam, akurat dan terpercaya. Liputan 6. Ini liputan 9. Siapa Amr bin Hisham itu? Amr bin Hisham itu diangkat menjadi anggota Darun Nadwa, satu-satunya anggota yang belum berusia 40 tahun, pinter. Ternyata Amr bin Hisham itu tidak lain adalah yang disebut oleh Rasulullah yang kita kenal dengan Abu Jahlin, Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Ini kan sesuatu yang kontradiktif. Orang yang pinter kok disebut Abu Jahal. Apa korelasinya? Nanti simak pada episode-episode setelah ini. Saya lanjutkan. Lah orang-orang kafir Quraisy akhirnya rapat di Darun Nadwa memutuskan, wes ngene ae wes. Ada usulan, kita usir Muhammad. Kata yang lain, aduh nek mau diusir Ndrawasi, kan begitu. Ndrawasi itu apa, Rek? Ini masih membahayakan ini. Di penjara aja, di penjara. Oh jangan. Ternyata usulan yang diterima itu sudahlah. Ini Muhammad ini, kita ngadepi orang seperti Muhammad ini. Ini kata orang kafir loh ya. Kita ini tidak punya cara lain kecuali satu. Apa itu? Kita bunuh. Karena dengan dia terbunuh, dia kita bunuh, maka pengikutnya tidak akan lagi mengikuti dia. Sudah habis sudah. Harapannya begitu. Allah itu kan cerdas, ya mesti gak cerdas gak Allah. Nabi Muhammad diberi info oleh Allah langsung. Akhirnya Nabi Muhammad ini sudah mendapatkan hari kapan tepatnya untuk berhijrah. Disitulah kemudian Nabi Muhammad dengan Abu Bakar menyusun sebuah strategi, termasuk di situ dihadiri ada namanya Ali ibni Abi Thalib. Ini banyak kisah ini kalian sudah banyak yang tahu. Sampai akhirnya keputusannya Ali adalah pemuda, seorang remaja yang sangat berani mengambil resiko dan dia berani mati dengan apa? Dengan dia bertidur di tempat Rasulullah biasanya tidur, di rumah Rasulullah. Lah orang-orang musyrikin Mekah ketika itu sudah mengepung dan siap membunuh Nabi. Diinceng ojo ono iku selimutan iku, Muhammad jek selimutan iku. Di Al-Anfal kisah ini diabadikan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat tipu daya. Jadi orang kafir membuat makar, membuat tipu daya, tapi jangan khawatir, Allah ini membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik membalas tipu daya. Lah, liyuthbituk, kan tadi ada 3 usulan tadi. Liyuthbituk. Ada yang usul Muhammad dipenjarakan. Au yukhrijuk, liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk, atau dibunuh atau diusir. Yang diambil oleh kaum musyrikin, Muhammad akan dibunuh, kan begitu. Akhirnya pada malam hari itu Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq ini berjalan menuju ke sebuah tempat yang tempat itu berada di ketinggian yang kalau orang naik normalnya itu berjalan naiknya saja itu 1,5 jam dengan bukit yang terjal. Disitulah kemudian masuk ke dalam gua Thur. Lah orang-orang kafir musyrikin yang sudah mengepung tadi tidak bisa lihat.
Sampean bisa baca bagaimana tafsir surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi Muhammad ini tidak ketahuan. Sampai kemudian ketika kaum musyrikin sudah memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya Rasulullah dan mau membunuh, betapa kagetnya, ternyata itu bukan Muhammad, tapi yang didapati adalah seorang pemuda yang bernama Ali ibni Abi Thalib, yang tidak lain adalah sepupu Rasulullah. Akhirnya ya tidak jadi dibunuh, tapi ditanya Ali bin Abi Thalib, ya tidak, jawabnya ya tidak tahu, ya masa mau ngasih tahu. Akhirnya orang kafir ini menyusun rencana, pokoknya golei Muhammad sama Abu Bakar. Kenapa? Karena mereka, siapa yang mendapatkan Muhammad atau Abu Bakar, maka dia berhak mendapatkan hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta nek saiki piro? Lek unta siji monggo 20 juta. Unta itu lebih mahal daripada sapi. 20 juta lah golek unta sing murah-murah. 20 ping 100 wis piro? Berapa rek? 2,5 miliar. Itu nek 20 juta. Nek regane variatif ono sing rodok gede bisa atasnya lagi harganya. Sehingga orang-orang musyrik ini mencari. Termasuk tokohnya sendiri, tokohnya ini Abu Jahal yang Amr bin Yas itu juga ikut nyari. Tapi rek, yang perlu dicatat, peristiwa hijrah itu bukan peristiwa ujuk-ujuk. Ini sudah direncanakan matang, hanya eksekusinya nunggu instruksi dari Allah, gitu loh. Buktinya apa? Abu Bakar As-Siddiq itu sudah memberikan 2 unta untuk digembalakan oleh seorang non-muslim. Nah, ini nanti ada pesannya dari sini. Sampai kalau nanti browsing, ada namanya non-muslim, namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid itu ada yang bilang wakilah dia minal musyrikin wathaniyah, ada yang bilang dia ini adalah seorang etnis Yahudi. Karena etnis Yahudi ketika itu di Mekah juga ada, cuman komunitasnya tidak seperti di Madinah yang sudah eksis dan banyak. Ada Yahudi Bani Quraidah, Bani Qunayq dan seterusnya, ada Bani Nadir dan seterusnya, itu di Madinah. Jadi Abdullah bin Uraikid ini adalah pakar, dia betul-betul profesional di bidang peruntaan. Lalu dia disuruh unta ini 2 tolong diramut. Loh, Abdullah bin Uraikid itu saking hebatnya di bidang peruntaan, nek ono bekas kakinya unta yang jalan di tengah padang pasir itu, dia bisa tahu iki unta lanang apa wedok, ngerti? Itu bekas telapak kakinya tok loh. Marang nek unta wedok, unta iki hamil apa gak, iku ngerti. Tapi sing gak ero mungkin iki sing menghamili sapa gak ero mungkin. Unta. Saya lanjutkan. Itu saking ahlinya Abdullah bin Uraikid. Dan di Mekah itu ternyata banyak orang yang ahli, atau beberapa banyak orang yang ahli terkait dengan jejak kaki itu. Sampai di Mekah itu ketika itu tradisi jahiliyah itu ada namanya qaid. Mungkin sampean pernah dengar tentang ini. Qaid itu begini, Rek. Tradisi perkawinan zaman jahiliyah itu ada beberapa tradisi. Salah satunya seorang perempuan itu boleh berhubungan dengan banyak laki-laki. Ini salah satunya. Ketika nanti sudah terjadi kehamilan, itu nanti ditunggu anaknya lahir. Lalu setelah anaknya lahir, ada orang yang bisa melihat telapak kakinya bayi yang lahir itu untuk kemudian di cross check kan. Zaman ketika itu belum ada tes DNA, tapi ada orang yang ahli kaki itu tadi. Terus dilihat, iki kira-kira kencet kakinya ini, daerah bagian sini telapak kaki sama belakangnya sini kencetnya ini cocoknya bapak iki sopo iki. Dan itu pas, itu namanya qaid. Makanya nanti bukan di MSA nyarinya, itu zaman jahiliyah dulu. Jadi ketahuan nanti, oh iki anak iki, maka dinisbatkan ke oh ini bapaknya. Akhirnya yang berhak menjadi bapaknya ya dia itu. Makanya Quran itu selalu berdialog dengan budaya setempat. Di surat Yasin itu ada ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki itu bisa menjadi saksi, termasuk saksi dalam hal apapun, termasuk bisa dicek jejaknya kayak begitu tadi. Saya lanjutkan kembali ke yang tadi.
Lalu Abu Bakar sudah merancang dengan luar biasa. Ada sahabat yang namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini nanti juga menyertai Rasulullah ketika hijrah. Dia ini nanti tugasnya kalau malam dia ini menggembala kambing di sekitar Gua Thur itu. Kenapa kok menggembala di situ? Biar tidak ngetarani, biar tidak kelihatan ada jejak kaki. Karena Nabi Muhammad berserta Abu Bakar itu nginep di Gua Thur itu sembunyi selama 3 malam. Selama 3 malam. Bersembunyi di situ. Atas izin Allah, walaupun ada riwayat, ada yang menolak juga riwayat itu, di hadis dijelaskan kalau di surat At-Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah itu menurunkan pasukan yang tidak kelihatan untuk melindungi Rasulullah dan sahabatnya ada di situ. Id huma fil ghar. Mufassirin sepakat bahwa huma itu merujuk pada Abu Bakar. Maka siapa yang mengingkari kesahabatan Abu Bakar, maka dia masuk kufur. Karena id huma fil ghar. Jelas sahabat. Salah satunya ada mufassirin yang berpendapat, salah satunya itu ada suatu peristiwa yang aneh. Di mulut gua itu ada laba-laba yang dengan cepat sarang laba-laba itu membentuk, serta di situ ada merpati yang sedang anggrem. Amr bin Hisham tadi ya, kembali ke yang tadi. Amr bin Hisham itu seorang yang sangat rasionalis, sangat pinter, sangat cerdas. Itu sudah mencurigai bahwa Muhammad itu ada di dalam gua itu. Iku wis glibet nek ngarep itu. Yang menyertai Amr bin Hisham sudah mengatakan Muhammad ada di sini, karena Amr bin Hisham bawa petunjuk jalan yang juga ahli, ada di sini. Tapi karena Abu Jahal itu seorang rasionalis, dia mengatakan begini, kalau Muhammad masuk ke gua ini maka tidak masuk akal, karena secara logika pasti sarang ini sudah rusak dan merpati ini tidak lagi ngeram di situ. Maka disinilah seorang yang rasionalis seperti Amr bin Hisham disebut Abu Jahal. Ternyata kehidupan dunia itu tidak cukup hanya rasio. Ada aspek kepercayaan atau keimanan yang harus kita bangun. Maka kalau Anda hanya rasio saja, tidak jauh dengan Abu Jahal yang tidak mau menerima kebenaran karena semuanya harus rasio. Walaupun ajaran agama itu kemudian seiring berjalannya waktu, ketika Anda membuka tafsir-tafsir ilmi, maka di situ akan menambah keyakinan Anda. Sehingga kata Prof. Sumitro, dulu dekan Saintek, sains itu menjadi salah satu alat tafsir. Bukan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, enggak, karena Al-Quran sudah pasti benarnya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi yang jurusan sains ini silakan Anda teliti. Sekali lagi, bukan membuktikan kebenaran Al-Quran karena sudah pasti benarnya, kita orang beriman. Tapi justru untuk menambah annahul haqq, nambah yatabayyan, ini tambah jelas, tambah. Itulah yang nanti ulul albab digambarkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lu kan itu, Ren. Subhanak. Lu tasbih lagi, kembali tasbih tadi. Subhanaka faqina adzabannar. Saya lanjutkan. Termasuk Amr bin Hisham itu disebut jahil karena memang menolak kebenaran yang sifatnya iman tadi itu. Tinggal berapa menit ini? Ini cek durung tutup ini padahal. Saya lanjutkan. Lalu kemudian, ini setiap malam Rasulullah dikirimi seperti Abdullah bin Abi Bakar, Asma binti Abu Bakar itu punya peran. Jadi hijrah itu peran banyak orang, bagaimana menyelamatkan sebuah misi sehingga Rasulullah bisa sampai ke Madinah, lalu di Madinah ini membangun bukan hanya ketauhidan, tapi ketauhidan itu menjadi pondasi untuk membangun peradaban. Maka namanya Madinah. Dalam bahasa Arab peradaban itu terkait dengan tamaddud. Maka Islam itu dimensinya sangat luas, termasuk membangun peradaban. Saya lanjutkan. Setelah 3 malam bermalam di Gua Thur, maka di saat yang tepat disitulah kemudian
Abdullah bin Uraikid dengan keahliannya mencari jalan-jalan alternatif. Jadi jalan yang dilalui ke Madinah itu bukan jalan yang biasa, tapi jalur tikus yang tidak diketahui oleh banyak orang, hanya orang-orang tertentu. Kenapa? Karena kalau jalannya biasa, sampean mau ke Arjosari lewat jalan yang biasa, ya gampang orang ngikuti. Tapi ini mau ke Arjosari, datang mubeng dhisik lewat gasek, sret, kono, sret. Boleh jadi tambah jauh. Tapi ada satu pelajaran yang luar biasa. Ketika Abu Bakar sudah menyiapkan unta untuk Rasulullah, Rasulullah mengatakan begini kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya tidak mau menaiki unta yang bukan unta saya sendiri. Lalu Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, unta ini sudah aku berikan, aku hadiahkan, aku infakkan, aku berikan untuk agama ini dan untukmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ya Abu Bakar, aku bayar berapa harganya. Akhirnya karena didesak oleh Rasulullah, dibayarlah harga unta itu. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Perjuangan itu gak iso gratisan. Belajar itu ya ojo gratisan, tak golek sing gratis. Ya, yang bayar UKT barang. Ini agak sensitif. Setelah bismillah, orang tua bismillah ada rezeki. Itu tanggungan orang tua. Kecuali kalau Anda yang bekerja sendiri, Pak saya kuliah sambil kerja, ya enggak apa-apa. Banyak loh yang kuliah sambil kerja. Cuma kerjanya itu mendapatkan uang atau tidak itu yang jadi masalah. Kalau kuliah sambil kerja banyak. Wes, akhirnya ya sudah dibayar Rasulullah, ditunjukkan jalan. Wakilah ada yang bilang 2 unta, ada yang bilang 3 unta untuk perjalanan menuju ke Madinah. Amir bin Fuhairah tadi goncengan dengan Abu Bakar, lalu Abdullah bin Uraikid itu sendiri sebagai penunjuk jalan, lalu Rasulullah Muhammad itu juga sendiri sebagai yang mengikuti penunjuk jalan tadi. Pesannya, ternyata suatu tujuan termasuk misi yang mulia itu bisa dicapai dengan sinergi dan kebersamaan. Dan kebersamaan itu melepaskan sekat-sekat perbedaan. Mohon maaf, termasuk Abdullah bin Uraikid yang dia adalah seorang non-muslim, tapi dia seorang yang jujur dan profesional. Ini penting. Sehingga jangan sampai kita ini kalau mau maju bersama, lalu yang kita kedepankan, aku gak cocok ambil arah iki ngene-ngene. Jauhkan itu. Ayo bersama, yang penting profesional, kan begitu. Loh, ini pesan-pesan hijrah yang harus menjadikan diri kita untuk muhasabah. Saya lanjutkan. Sampai di Madinah. Ini hijrah tadi, kalau di dalam sirahnya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfur itu dilakukan mulai berangkat 27 Safar. Tapi kalau menurut Al-Ustadz Ad-Duktur Said Ramadan Al-Buti dari Syria, itu 1 Rabiul Awal, September sekitar tanggal 13 di tahun 622 Masehi. Pas ini September ini. Nah, sampai di Madinah. Ketika masuk di Madinah, sebelum ke sana, sebelum masuk di Madinah, Rasulullah itu singgah di sebuah tempat. Yang tempat itu hari ini kita kenal ada sebuah masjid yang namanya Quba. Yang disitulah kemudian Rasulullah sholat di situ lalu membuat masjid di situ. Jangan digambarkan kalau membuat masjid langsung bangunan begini, enggak. Wis pokoknya niat buat masjid. Tapi masjid itulah masjid yang luar biasa yang oleh Al-Quran dipuji dengan dikatakan dalam surat At-Taubah itu la masjidun ussisa 'alat taqwa. Ini masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Apa rek guling ini? Ini isyarat harus segera diakhiri. LCD-nya guling. Enggak apa-apa. Saya lanjutkan. Setelah itu Rasulullah mulai masuk ke kota Madinah. Di kota Madinah itu sudah disambut sahabat-sahabat Ansor. Sahabat-sahabat Ansor yang sudah menyambut dengan sambutan yang bahagia, termasuk sahabat Muhajirin yang sudah lebih dahulu berhijrah. Yang paling terkenal dalam banyak kitab itu muncul senandung yang itu pujian kepada Rasulullah. Tala'al badru alaina yatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'.
ayyuhal mab'utsu fina amril muta'. Wes tutuk kono sik ae. Mayoritas banyak yang memahami itu memang disenandungkan karena saking bahagianya tola al-badru alaina, telah datang di tengah-tengah kita bulan purnama. Min thaniyatil wada', yang melewati dari thaniyatil wada', sebuah lembah namanya thaniyatil wada'. Tetapi ini yang menjadikan ada perbedaan di sini. Ada yang mengatakan senandung ini tidak disenandungkan ketika Rasulullah hijrah, tapi ketika Rasulullah selesai perang Tabuk. Kenapa? Karena kalau hijrah itu jalurnya tidak melewati min thaniyatil wada'. Tapi dari perang Tabuk itu melewati itu. Ya ala kulli hal, ya pendapat yang mana lah yang kita pilih. Tetapi ini sangat populer sekali. Lalu mereka bersyukur, mereka berterima kasih kepada Allah yang sudah mengutus seorang utusan yang mengajak kepada Allah. Lalu Rasulullah datang bil amril muta', dengan urusan, dengan perkara, dengan perintah yang harus ditaati. Bahagia sekali orang-orang yang sahabat-sahabat Ansor dan orang-orang Muhajirin itu. Semuanya mempersilahkan Rasulullah untuk singgah di rumahnya masing-masing, karena ketika Rasulullah itu singgah, maka itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Akhirnya biar adil, maka Rasulullah mengatakan, saya akan berhenti di mana unta ini, karena untanya Rasulullah diberi nama Kuswa. Di mana unta ini akan berhenti, disitulah unta itu berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka di situ kemudian barang-barangnya dimasukkan dan seterusnya. Di situ ada hal yang luar biasa yang harus kita teladani. Rasulullah itu mempersatukan. Ketika Rasulullah masuk di Madinah, maka Madinah menjadi kota yang tercerahkan, kota yang bersinar. Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinatun Nabi Al-Munawwarah. Bayangkan, di sana itu ada kabilah namanya Khazraj dan Aus. Khazraj dan Aus itu berperang sudah lama sekali, sampai tokoh-tokoh masyarakatnya sudah banyak yang meninggal, tokoh-tokohnya dari suku itu. Tapi ketika Rasulullah masuk, Rasulullah berhasil mendamaikan kedua suku. Lalu Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Rasulullah bisa mendirikan sebuah negara yang luar biasa. Lalu ada Mitsaq Madinah yang dikenal Piagam Madinah. Disitulah semua dilindungi sebagai hak warga negara, termasuk orang-orang Yahudi. Ini sebuah peradaban yang luar biasa. Karena kalau bukan Rasulullah yang mimpin, belum tentu seperti itu, ya pasti tidak bisa seperti itu. Bahkan di kaum Khazraj itu ada tokoh yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi tokoh kaum munafik. Kenapa? Karena dia ini sudah berharap jabatan. Khazraj dan Aus sudah dipersatukan. Sementara yang pimpinan-pimpinan Khazraj itu sudah meninggal semua karena tinggal dia. Dia berharap, wah kayaknya aku yang akan diangkat jadi pimpinan. Ternyata yang diangkat pimpinan Rasulullah. Akhirnya dia tidak mau jadi oposisi karena dia tidak dapat apa-apa. Akhirnya dia koalisi tapi pura-pura. Inilah mulai munculnya benih-benih munafik. Dimulai dari tokohnya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya lanjutkan. Kaum Muhajirin, tinggal 10 menit waktu saya sesuai waktu saja lah. Kaum Muhajirin itu sampai lihat sikapnya yang luar biasa. Ini yang harus kita teladani. Al-Hasyr, Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Saya tidak berbicara terkait relasi ayat ini dengan ayat sebelumnya terkait pembagian harta fai, enggak. Saya mau fokusnya ke sikap-sikap Muhajirin. Sikap-sikap Ansor, orang yang memang sudah di Madinah, penduduk Madinah. Walladzina tabawwa'ud dar, orang yang sudah bertempat tinggal di Madinah lebih dulu, yaitu orang-orang Ansor, memang penduduk asli Madinah.
wal imana min qablihin, dan mereka ini sebelum orang muhajirin berhijrah ke sana, mereka sudah beriman karena mereka sudah berbaiat ketika baiat Aqabah. Ini memiliki sifat yang pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini yang harus kita bangun. Apa itu yuhibbuna man hajara ilaihim? Mereka mencintai atas dasar cinta kepada Allah, man hajara ilaihim, sahabat-sahabat mereka kaum muhajirin yang memang butuh perlindungan dan berhijrah ke Madinah kepada mereka. Jadi kalau ada orang minta pertolongan itu dasarnya satu, yuhibbun. Ojo turun-turun wis curiga. Nah kita ini kadang-kadang kan ya karena memang kondisinya sekarang mungkin beda dengan dulu. Tapi tolong, kalau ada orang minta pertolongan dan itu memang butuh bener, maka yuhibbuna man hajara ilaihim. Kalau itu yang terjadi, maka terjadi persaudaraan lillah, karena Allah. Itulah orang yang termasuk salah satu orang yang dijamin nanti akan mendapat naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di padang mahsyar itu kan panas. Tapi nanti ada 7 golongan. Nah kita bicara 7 ini, ada yang menafsirkan 7 itu memang 7, ada yang menafsirkan 7 itu bagi Arab, tradisi Arab 7 itu tidak terbatas 7 kecuali ada takyid, ada pembatas. Seperti tilka asyaratun kamilah, 7 tambah 3 ya sudah berarti 10, berarti itu pas. Tapi kalau disebut 7, 70, sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum, umpama ayat memintakan ampun bagi orang non muslim, itu maksudnya seake-ake tetap nggak bisa. Nah ini salah satu yang disebut 7 dalam hadis ini adalah 2 orang, yang 2 orang itu saling mencintai karena dasar cinta kepada Allah. Tapi kalau cinta laki-laki dan perempuan, kalau belum menikah, mohon maaf, kalau mulutnya bilang saya ini mencintai kamu karena Allah, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim, iku mek cangkem tok, mohon maaf, atine hati-hati. Enggak, kalau ini sebenarnya khitab ini terkait orang Yahudi, tapi saya kutip aja begitu. Modus. Tapi kalau sudah diikat dalam ikatan pernikahan, sudah angkah tukah, walinya begitu, lalu sampai qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril markur, maka disitulah yang sesungguhnya. Ini maksudnya kalau laki-laki ya laki-laki, artinya cinta dalam konteks persaudaraan. Jangan cinta difahami cinta yang terkait dengan nafsu dan seterusnya itu. Kalau Anda bersaudara karena iman, inilah yang nanti sampai di akhirat tetap langgeng. Karena banyak orang yang berteman itu ternyata punya kepentingan yang sesaat, hanya duniawi. Urusan politik, ketoke koncoan, koalisi, tapi nanti kalau sudah tidak menguntungkan ganti. Kalau yang model begini, itulah digambarkan dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang sampai berteman akrab sekalipun nanti di akhirat itu jadi musuh, kecuali orang yang bertakwa. Artinya apa? Persaudaraannya betul-betul cinta karena Allah. Ini orang muhajirin, orang ansor luar biasa. Orang ansor punya sikap yang luar biasa. Ini sikap yang pertama yang harus kita tiru. Yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utuh. Angel iki rek. Orang ansor itu wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utuh. Di dalam hatinya orang ansor itu tidak punya tendensi apapun dan tidak punya rasa iri apapun terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang muhajirin. Orang muhajirin kan dapat fasilitas. Orang ansor itu ketika muhajirin dapat fasilitas, umpama dari Rasulullah, muhajirin dapat ini. Orang ansor tidak ada rasa iri. Aku kapan dong? Mosok kono tok sing dikeki. Tidak ada. Wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu. Termasuk orang ansor itu kalau memberikan sesuatu ke orang muhajirin itu tidak punya tendensi. Maka tirulah orang ansor. Kalau kalian memberikan sesuatu kepada saudara Anda, jangan berharap aku ngekei iki rek opo ya imbalane. Aku biyen tau ngewangi ngono, lali ya rek ku ya. Gak katene. Itu bukan potret kaum ansor. Ada yang model begitu? Berat ini. Tapi orang ansor sudah mencontohkan, inilah yang harus menjadi muhasabah. Mari bermuhasabah menuju pribadi akhlakul karimah. Kalau ini yang kita lakukan, maka akhlak karimah betul itu. Ulul albab. Kalau belum itu, berarti tarbiyahnya masih kurang.
Jadi ngekei sesuatu itu gak berharap kembali. Itulah yang dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna ala apa itu? Apa ayatnya Mas Habib? Nah, ngutip-ngutip ayat itu kok lali saya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Aku ngekei bantu ya lillah, gak berharap dewangi tiba ditolong mentung. Lono ngono barang kadang-kadang ditolong mentung. Lah ditolong mentung ya sudah pasrahkan pada Allah. Nanti insya Allah ada jalan lain, orang lain yang akan menolong Anda. Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Saya lanjutkan. Ada satu lagi sikap Ansor yang luar biasa yang harus kita teladani. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansor punya sikap ithar. Ithar itu apa, Rek? Mendahulukan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dia mengalahkan dirinya sendiri walau kana bihim khasasah, walaupun dia sesungguhnya butuh. Saya sudah tidak tenang ini, waktunya tinggal sebentar ini. Padahal yang saya sampaikan materinya masih tinggal 3 poin. Orang Ansor itu mendahulukan wis pokoknya. Jadi ketika Muhajirin datang ke Madinah itu diberi, sampean butuh apa Mas? Kelambi ya, tak kayak kelambi. Karena orang Muhajirin itu ketika hijrah itu mek wong etok, gak oleh nggawa apa-apa mbek wong kafir musyrikin Mekah itu. Jadi orang yang kaya Muhajirin, Abdurrahman bin Auf itu kayanya luar biasa di Mekah. Itu ketika keluar dari Mekah, metu tapi wong etok, maka tinggalkan semua yang kau miliki, termasuk kebun kurma yang sangat luas, hartanya ditinggal kabeh. Bayangkan betapa berat hijrah itu. Iya kalau sekarang tidak perlu bawa uang cash, bawa ATM. Lah kalau dulu gesek ATM di mana? Nggak bawa uang itu ya uang cash. Sekarang enggak, sekarang tinggal gak apa-apa, gak nggawa apa-apa ya, tapi di ATM karek seret-seret. Mbok ATM sopo sing tinggungan gitu. Lah orang dulu enggak. Lah orang Ansor itu mempersilahkan. Yang punya istri 3. Karena yang hijrah ini ada yang ngajak istri yang mau diajak hijrah, ada yang tidak mau tetap kafir. Sehingga ketika datang kemudian tidak punya istri, Mas sampe ndak duwe bojo. Wis bojoku sak cerai siji PN siji lho, sampe ngono barang itu. Luar biasa itu. Loh iya. Sehingga muncul kaidah ithar mendahulukan orang lain terkait dalam ketaatan atau dalam sesuatu yang sifatnya ibadah. Maka itu makruh. Tapi kalau ithar di selain ibadah, di selain sesuatu yang sifatnya al-qurb, al-itharu alal qurbi makruhun wa ala ghairihi mahbubun. Jadi mendahulukan orang lain kalau dalam hal ibadah atau pendekatan diri kepada Allah itu makruh. Contohnya apa? Salat jamaah, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Mas kosong Mas, maju. Itu tidak boleh, makruh, kurang bagus lah. Kenapa? Karena urusan ibadah, urusan pendekatan diri pada Allah, maka Anda harus duluan. Tapi nek urusan ono koncone nggawa jajan di kamar, ayo rek jajan nih kalau aku kari-kari gak uman sampean. Lu kadang kualik, lah di masjid ngongkon koncone, lek ono jajan, wah aku durung blas, disi ini kualik. Padahal kalau urusan jajan, karena anak pondok itu jajan, urusan jajan dibawa ke ma'had, dibawa ke pondok, kadang-kadang jajannya podo, lek di omah gak patek payu. Begitu digonang pondok rasanya enak. Contohnya kayak kongguan di omah gak patek payu, tapi begitu dibawa ke pondok ya payu, di kadang rebutan barang. Nah orang Ansor itu punya sifat ithar yang luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Terakhir, ternyata yang juga hebat orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah tidak lantas memanfaatkan fasilitas itu lalu memanfaatkan yang namanya aji mumpung. Enggak. Kalau sampean kan biasa aji mumpung. Ayo Mas, ayo iki lho Mas. Ayo pumpung gratis. Antek mas pumpung gratis. Orang muhajirin punya harga diri. Sehingga ketika diberikan banyak hal, mereka tidak mengambil kecuali secukupnya. Dan selalu itu yang dilakukan oleh kaum muhajirin. Sehingga kaum muhajirin memiliki sifat iffah. Orangnya namanya afif kalau laki-laki, kalau perempuan namanya afifah. Punya kehormatan sehingga bukan aji mumpung. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf itu. Abdurrahman bin Auf itu wong sugih,
Begitu hijrah ke Madinah, ndak duwe apa-apa, mau diberi banyak sesuatu oleh kaum Ansor. Kata beliau, wis mas, matur nuwun, perlakuan panjenengan kepada saya, kepada kami kaum muhajirin itu sangat luar biasa. Kata Abdurrahman bin Auf, dullani ala suq, wis dudono aku pasare ndek endi. Lapa kok Abdurrahman bin Auf tanya pasar? Karena insting bisnisnya jalan, dia tahu, oh kalau pasar di sini dilihat, iki kira-kira prospek bisnisnya yang bagusnya apa ini. Lu sahabatnya yo kerja lho rek. Makanya Anda nanti saat cilik-cilik harus ada usaha yang konkret sebagai bentuk ikhtiar zahir secara kasab, secara kasbinya harus muncul. Ya, kecuali kalau makomnya sudah makom yang lain. Jadi tidak aji mumpung, ternyata Abdurrahman bin Auf walaupun berangkat ketika hijrah tidak bawa apa-apa, lalu insting bisnisnya jalan, dia membangun kembali bisnisnya, jadilah dia konglomerat juga di Madinah. Maka sungguh benar firman Allah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Di situ diperluas rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui momen hijriyah ini, mari kita memperbaiki diri kita menuju yang lebih baik. Jangan terlalu maknai hijrah terlalu sempit. Sekarang ini kan banyak artis-artis ini yang sudah berhijrah, lalu merasa kalau dirinya sudah hijrah, orang lain yang belum hijrah dikira masih jahiliyah. Ini repot ini. Mungkin ada cara yang berbeda, mungkin ada, ini masalah-masalah furu. Jadi jangan lalu kemudian menyalahkan, oh Anda ini belum hijrah, yang hijrah itu harus seperti saya ini loh. Lalu sudah berdakwah kemana, sudah merasa yang paling benar. Ini harus kita koreksi. Ayolah kita ini bareng-bareng. Bagaimana tadi pesan hijrah Rasulullah, ketika kita menuju satu misi untuk kejayaan Islam, maka kita harus melibatkan semua peran yang ada, termasuk di dalamnya. Tadi ada Abdullah bin Uraikid. Tidak, saya belum mendapatkan keterangan apakah Abdullah bin Uraikid ini pada akhirnya masuk Islam atau tidak. Ada pendapat yang mengatakan iya, karena dia mengamati betul bagaimana perilaku Rasulullah. Akhirnya hatinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di dalam momentum hijrah ini, mari betul-betul kita bermuhasabah sehingga tahun 1441 Hijriah ini kita menjadi pribadi yang semakin baik. Tekadkan dalam diri Anda menjadi mahasantri yang mendapatkan sesuatu yang luar biasa ketika Anda tinggal di ma'had. Jangan sampai tinggal di ma'had terus gak apa-apa, saya jalan apa adanya aja lah, nanti mahrum gak lulus juga gak apa-apa. Ya apa? Ini harus serius dari awal, baik taklimnya, baik tashihnya, baik sobahul lughahnya, baik jamaahnya. Maka itulah sesungguhnya cerminan bagaimana kita berakhlak karimah, menjadi insan ulul albab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Dan kita akhiri mudah-mudahan doa baik kita di malam 2 Hijriah. Karena kalau Hijriah ini malam ini sudah masuk malam 2 Hijriah. Di malam kedua Hijriah tahun baru 1441 Hijriah ini, doa baik kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdir menjadi ahlul Quran, ahlul ilmi, ahlul khair, ahlul tuqah. Al-Fatihah. Sebelum kita akhiri dengan doa, ini ada permohonan bantuan barokah suratul Fatihah, karena ada salah satu ayah dari mahasantri kita, musyrifah atas nama Ustazah Uni Nuzula, yang ayahnya bernama Bapak Suwadi, ini dipundhut dening Allah, kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Suwadi ini semua amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan sekecil apapun kekhilafan beliau mendapat maghfirah dari Allah, serta selalu mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala dhihniyahu ala kulli min salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi Bapak Suwadi. Wa mufillahu warhamhu wa afihi wa afanhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih, dan kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamidana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk, waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqa wa min alladzina astafaita min ibadika alladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi'idhnik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina syaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada panjenenganipun Ustadz Hasyim atas mauidhah hasanahnya. Acara selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku MC mengucapkan mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.